menjelaskan tentang pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan atau financial statement. Pengertian analisis rasio keuangan menurut Subramaniam dan Bill. Analisis rasio keuangan adalah bagian dari analisis bisnis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atau bisnis, lingkungan perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Pengertian analisis rasio keuangan menurut Munawir. Analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan keuangan perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Alfandi. Saya dari kelompok 4 manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari analisis keuangan, analisis rasio keuangan, dan teknik analisis rasio keuangan. Baik, yang pertama, manfaat dari analisis rasio keuangan adalah membantu untuk menganalisa tren kinerja sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, membantu para stakeholder untuk dapat membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya. Lalu yang ketiga, membantu manajemen kreditur dan investor untuk mengambil suatu keputusan. Lalu yang keempat, dapat menunjukkan suatu letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis rasio keuangan. Yang pertama, metode analisa pertumbuhan, yaitu sebuah teknik analisa yang juga dapat disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut dengan menggunakan nilai persentase. Selanjutnya yang kedua, analisis horizontal atau trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah metode analisis rasio. Teknik analisis dengan membandingkan rasio masing-masing pos laporan keuangan yang sangat relevan atau data yang signifikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan, Bambang Rianto berpendapat dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan bahwa pengelompokan rasio-rasio keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang kedua yaitu rasio leverage atau solvabilitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang ketiga yaitu rasio-rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dan sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan perusahaan. Selanjutnya adalah rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas menurut Munawir adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ketika ditagih. Rasio yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat likuiditas suatu perusahaan terdiri dari: yang pertama adalah current ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban. Rumus yang digunakan adalah aktiva lancar seperti kas, persediaan, dan lain-lain dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua adalah cash ratio. Cash ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu kas ditambah dengan efek dibagi dengan kewajiban lancar. Dan yang ketiga adalah quick ratio atau acid test ratio. Quick ratio atau acid test ratio yaitu perbandingan aktiva lancar yang paling liquid dengan hutang lancar. Rumus yang digunakan adalah kas ditambah dengan efek ditambah dengan piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah working capital to asset ratio. Working capital to total asset ratio digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aset dan posisi modal kerja atau neto. Rumus yang digunakan yakni adalah aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar dibagi dengan jumlah aset. Jadi dalam menghitung likuiditas rasio ada 4 yakni yang pertama adalah current ratio, cash ratio, quick ratio atau acid test ratio, dan yang terakhir adalah working capital to asset ratio. Rasio leverage atau solvabilitas. Weston dalam Kashmir 2014 menyebutkan bahwa rasio leverage merupakan nama lain dari rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibayar dengan utang. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Sebaliknya, apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil dari jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable. Rasio activity. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Rasio aktivitas meliputi 1. Perputaran sediaan atau inventory turnover. 2. Penagihan atau perputaran piutang atau average collection period. 3. Perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Yang keempat, perputaran total aktiva atau total asset turnover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Yogi Pratama, NIM 220 10 271. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Langsung saja ya. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas suatu perusahaan terdiri dari yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor. Merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya. Rumus menghitung gross profit margin sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Dan yang kedua, net profit margin atau margin laba bersih. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Net profit margin dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Yang ketiga, earning power
of total investment digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal perusahaan yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor atau pemegang saham. Earning power of investment dihitung dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Yang keempat, return on investment atau ROI merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on investment adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Return on investment dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Yang terakhir adalah return on equity, merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on equity dapat dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.